Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa hakal yafi'i anna Allah subhanahu wa ta'ala awha ila Sulaiman bin Dawud alaihi wassalam. Al-Yafi'i menghikayatkan bahwa sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memberi wahyu kepada Nabi Sulaiman bin Dawud alaihi wassalam. Yakni wahyu itu, perintah itu, wahai Sulaiman, ukhruj ila sahilil bahri. Keluarlah kamu ke tepi laut. Tubsir ajaban. Kamu akan melihat sesuatu yang ajaib. Fa kharaja Sulaiman bin Dawud wa man ma'ahu. Maka keluarlah Sulaiman bersama orang-orang dan orang-orang yang bersamanya, minal jinni dari golongan jin, wal insi dan manusia. Falamma wasala sahil iltafata yaminan wa shimalan. Ketika Sulaiman sampai ke tepi laut, dia menoleh kanan kiri. Falam yara syai'an. Lalu dia tidak melihat apa-apa. Faqala li ifrit. Mengucaplah Sulaiman kepada jin Ifrit. Ifrit dalam ghus fi hadzal bahri. Hadza ya tutu hadihi ya. Ghus menyelamlah kamu fi hadzal bahri ke laut ini. Summa ini kemudian datanglah kamu kepada saya. Bi ilmi ma informasi tentang apa-apa. Ayo Mbak, cepat Mbak. Senengane telah lagi itu Mbak. Tajidu fihi, dengan membawa informasi apa-apa yang kau dapatkan di dalam laut. Faghoso, maka menyelamlah si Ifrit. Thumma raja'a, kemudian Ifrit kembali ba'da sa'atin, setelah 1 saat, 1 jam. Faqala Ifrit mengatakan, ya Nabi Allah, inni dhahabtu fil bahri masirata kadza wa kadza. Wahai Nabi, sungguh saya pergi di dalam laut, berjalan di lautan, perjalanan sekian-sekian jauh. Lam asil, namun saya belum bisa mencapai ila qa'rihi, dasar laut. Wala nadhartu, dan saya juga tidak melihat di dalam laut syai'an, sesuatu apapun. Faqala Sulaiman jauh li ifritin akhar, kepada jin ifrit yang lain. Ghus, menyelamlah kamu, silemu, fi hadzal bahri, di dalam laut ini. Waktu ini datanglah padaku bi ilmi ma, dengan informasi apa-apa tajitu yang kau dapatkan fihi, di dalam laut. Makna nono sing jengkep ya, tak mau calon-alun. Faghoso, maka menyelamlah si Ifrit. Thumma raja'a, kemudian kembali si Ifrit ba'da sa'atin, setelah 1 jam. Wa qala mithla qaulil awal. Ifrit yang kedua berucap seperti ucapan Ifrit yang pertama. Illa, hanya saja, annahu ghasa mithla al-awal, terlalu jauh. Bismillahirrahmanirrahim. Faqala, jauh si Sulaiman li Asif bin Barkhaya, kepada Asif bin Barkhaya. Wa huwa waziruhu. Asif adalah pembantu Sulaiman, menteri. Alladzi dzakarahullah, yang Allah menceritakannya fil Qur'ani, di dalam Al-Qur'an. Siapa itu? Wa qala alladzi indahu ilmu, itu loh. Berucaplah orang yang dia punya ilmu, namanya Asif bin Barkhaya. Ilmu minal kitab ana atika bihi qabla ayyartadda ilaika tarfuk. Qala, mengucap alladzi, orang, yakni Asif, indahu, yang ada pada orang itu, ilmun, pengetahuan, informasi, minal kitab, dari Alkitab. Mengucapnya ana atika bihi, saya mampu mendatangkan kerajaan Bilqis
qabla an yartadda ilaika tarfuk, sebelum matamu berkedip. Qala mengucap Sulaiman, hai Asif, i'tini datangkan padaku bi ilmi ma, informasi tentang sesuatu fi hadzal bahri, yang ada dalam laut ini. Faja'a bi qubbatin minal kafuril abyad, lalu datanglah Asif dengan membawa kubah terbuat dari kafur putih. Laha arba'atu abwab, bagi kubah itu terdapat 4 pintu. Babun min durrin, satu pintu terbuat dari mutiara. Wa babun min yakut, satu lagi terbuat dari yakut. Wa babun min jawahir, satu pintu terbuat dari intan. Wa babun min zabarjad, zabarjud. Kok nemen sih mbak, telat mbak. Bih, kok enggak risih gitu ya mbak. Aja gampang telan mbak ya. Baik. Nggih. Zaman kok enggak risih iku piye to perasaanmu iki? Biasa wong wedok gampang tersinggung ya. Kok di bulan baleni terus iki piye carane ngandani iki? Min zabarjud akhdar. Dari zabarjud hijau. Wal abwabu kulluha mufattahatun. Pintu-pintu itu semuanya dibuka. Wala yadkhulu fiha, dan tidak bisa masuk ke dalam kubah ini qatratun, satu tetes pun minal ma'i, dari air. Wahia fi dakhilil bahri, padahal kubah itu ada di dalam laut. Aneh, di dalam laut, di dasar laut ada kubah, pintunya terbuka tapi air tidak masuk. Aneh. Fi makanin amik, di tempat yang sangat dalam. Misli masirati ma ghasa fihi al-ifrit, seperti atau sama dengan perjalanan nyilemnya ifrit yang pertama. Salah samaratin 3 kali lipat. Jeru banget. Fa wada'aha, lalu Asif menaruh kubah itu baina yaday Sulaiman, di hadapan Nabi Sulaiman alaihi salam. Wa idza fi wasatiha syabun, ternyata di tengah-tengah kubah itu ada sabun. Apa sabun? Ada anakmu muda ngawur sabun. Hasanus siyab, nista ini bukan shinnya. Oh, benar ya. Hasanus syabab, yang masih sangat bagus mudanya. Nom tenan ganteng. Naqiyus siyab, bersih pakaiannya. Wa huwa qaimun yusalli, si anak muda itu berdiri sambil salat. Fa dakhala Sulaiman alaihi salam al-qubbah, masuklah Sulaiman ke kubah itu. Wa sallama ala dzalika syab, Sulaiman berucap salam kepada si anak muda itu. Wa qala, seraya berucap Sulaiman, ma anzalaka fi qa'ri hadzal bahri, apa yang menempatkan kamu di dasar laut ini? Allah mengucap si anak muda itu, ya Nabi Allah, innahu kana abi rajulan, sungguh bapakku rajulan, seorang laki-laki, mukitan yang sudah lumpuh, militer ngarani jumpo ya. Apa ngarani man? Jumpo. Wakanan ummi, adalah ibu saya, amya, buta. Bapak jumpo, ibu buta. Fa'aqamtu fi khidmatihima, saya bermukim, nggak banyak kemana-mana, bermukim di rumah saja, dalam rangka ngeladeni wong tua, berkhidmah kepada orang tua, bapak jumpo, ibu buta. Berapa tahun? Sab'ina sanatan, 70 tahun, Masya Allah. Falamma hadarat wafatu ummi, maka ketika datang wafatnya ibu saya, alat ibu mengucap, Allahumma atil hayata bni, ya Allah panjangkan hidup anakku ini, fi ta'atika, untuk beribadah taat padamu.
Walamma hadarat wafatu abi qala. Ketika datang pula wafatnya bapak saya, qala bapak berucap, Allahumma stakhdim baladi fi makanin. Ya Allah, suruhlah anak saya berkhidmah fi makanin di suatu tempat. La yakunu lisyaitani sabilun alaih. Yang mana setan nggak punya jalan untuk mencapai tempat itu. Makanya ifrit pertama, ifrit kedua nggak mampu menjangkau. Tungane bapak tempatkan anak saya untuk berkhidmah di suatu tempat yang nggak terjangkau oleh setan. Fa kharajtu ila hadzal sahil. Maka saya pun, kata anak muda itu, keluar ke tepi laut ini. Ba'dama dafantuhuma. Setelah saya memakamkan bapak dan ibu. Fanadhartu hadhil qubbah mawdu'atan. Aku, kata si anak muda itu, melihat kubah ini ditaruh. Ya, anak kubah ditaruh, api tak leboni, mas. Fatakhaltuha, maka saya pun masuk ke kubah itu. Kenapa masuk? Li'angdura husnaha. Untuk melihat betapa bagusnya, indahnya si kubah itu. Faja'a malakun minal malaikah. Lalu datanglah seorang malaikat, fahtamalal kubbah, dan malaikat itu membawa kubah tadi, diangkut. Wa ana fiha, sedang saya ada di dalam kubah. Pas saya di dalam kubah, kubah diangkut malaikat. Wa anzalani, malaikat menempatkan saya fi qa'li hadzal bahri, di dasarnya laut ini. Qala Sulaiman, fi ayyi zamanin kunta ataita hadzal sahil? Di zaman siapa kamu mendatangi tepi pantai ini? Allah mengucap si anak muda itu, fi zamani Ibrahim al-Khalil, di zaman Ibrahim sang kekasih Allah. Lulu. Mulai Ibrahim sampai Sulaiman ya adalah 1000 tahun. Ibrahim dua anak Ishak dua anak Yakub dua anak Yusuf, nanti terus sampai nabi. Terus Sulaiman itu sudah hampir akhir-akhir ini. Terus nanti ada Musa, jarak sekian tahun lagi ada Nabi Isa, jarak 500 tahun lebih baru ada Nabi Muhammad SAW. Lama sudah. Tuh, mereka mati-mati. Wiritan yang jero kubah. Ini bulan ini insya Allah kubahnya dipasang. Sama nanti wiritan yang jero kubah. Masang ondo di selanggerang ini wiritan. Fanadhar Sulaiman alaihissalam fit tarikh. Sulaiman pun melihat tanggalan kalender. Fa'idzalahu alfasanah. Ternyata bagi anak muda itu 2000 tahun. Wa arba'u mi'ati sanah. 2400 tahun. Jawa ya umur ya. Terhitung sejak zaman Nabi Ibrahim. Wa wasabun, dia tetap muda. La syaibata fi, enggak ada uban di kepalanya. Barokai birrul walidain. Qala, mengucap si Sulaiman, fama kana ta'amuka wa syarabuka. Terus apa makananmu? Apa minumanmu? Dakhilah hadzal bahri, di dasar laut ini. Hanya saat ditanya, gampang. Enten udang, yang laut, enten cumi-cumi, en sotong. Kalau gua korek beres. Qala, mengucap si syab, ya Nabi Allah, wahai Nabi Sulaiman, yakti ini datang padaku, kulla yaumin, setiap hari, tayrun akhdar, burung hijau. Fi min qari, di paruhnya, di cucuknya, sayu'un asfar, ada sesuatu yang berwarna kuning. Mitlu ra'sil insan, gede ini sama dengan kepala manusia. Fa'akulu, lalu saya memakan hal itu. Fa'ajidu, saya dapatkan di dalam makanan yang gede ini sasirawi, ta'ma kulinaim, rasa setiap makanan yang nikmat, dari dunia di dunia. Wes pokoknya kenikmatan ada di situ. Masa kayak hamburger ya. Murah lah. Menurut zaman saya nginai apa? Gulai. Apa yang Semarang saya isi ini rebung ya,
apa? Lumpia. Lumpia ya gurih ya. Fadhabu lalu hilang ani dari aku alju'u lapar. Wala atasu haus. Wal harru rasa panas. Wal bardu rasa dingin. Wan naumu tidur. Wan nu'asu ngantuk. Ilang kabeh wis mari mangan semangat tok wis. Wal fatratu loyo kendor alias loyo ngelepreh. Wal wahsyatu ketakutan. Faqala Sulaiman, atuhibbu an taqif ma'ana? Au taradda ila maudhi'ika? Apakah kamu ingin berdiam diri bersama kami? Atau ingin kau dikembalikan ke tempatmu? Faqala mengucap si anak muda itu, ruddani ila maudhi'i ya Nabi Allah. Kembalikan aku ke tempat saya, wahai kanjeng Nabi Sulaiman. Faqala dawu Sulaiman, hai Asif, ruddahu ya Asif. Kembalikan si anak muda ini, wahai si Asif. Faraddahu, lalu Asif mengembalikannya. Semaltafata, lalu menoleh si Sulaiman. Faqala dawuh sapa Nabi Sulaiman, ungduru lihatlah olehmu, pikiran, renungkan kaifa istajaballah. Bagaimana Allah mengijabah doa al-walidain, doa kedua orang tua. Fa'uhadzirukum, aku peringatkan kamu semua, hei santri, halo, santri putra-putri, tak elingno yo, tak peringatkan, warning, uku kalau walidain, jangan sampai durhaka orang tua. Babu qaddir rahim, bab tentang memutus tali silatur rahim. Qala Allah Ta'ala, wattaqullaha alladzi tasa'aluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Takutlah kamu kepada Allah, alladzi tasa'aluna, yang mana kalian saling meminta, bihi dengan bersumpah menyebut nama Allah. Wal arham, takutlah kamu memutus tali silatur rahim. Maksudnya wattaqul arham, takutlah kamu pada sanak famili. Antak ta'uha, kalau kalian memutusnya, jangan. Wa qala ta'ala, walladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqihi wa yaqta'una ma amara Allahu bihi ayyusala wa yufsiduna fil ard ulaika lahumul la'natu wa lahum su'ud dar. Walladzina yanqudun, orang-orang yang merusak, mengingkari ahdallah, janji kepada Allah, min ba'di mitsaqihi, setelah janji itu diperkuat dengan sumpah, wa yaqta'una, malah mereka memutuskan ma sesuatu amarallahu bihi ayyusal, yang mana Allah perintahkan supaya sesuatu itu disambung. Wong sesuatu disuruh disambung malah diputus. Apa itu? Silatur rahim. Wa yufsiduna fil ardi, dan mereka bikin kerusakan di muka bumi. Nambang sakarpe dewe, ya, akhirnya merusak lingkungan, sembarang merusak ekosistem. Ya, tekandania, kayak pantai selatan. Itu cara Allah menjaga pantai supaya enggak abrasi. Pinggir pantai itu diberi pasir besi. Pasir besi itu karena pasir, dia mampu menyerap air. Sehingga ada air asin kayak apapun ribuan tahun. Alah, jarak puluhan meter dari situ airnya sudah tawar. Karena tersaring dengan pasir besi itu. Fungsinya uniku satu. Yang kedua, kok bukan pasir biasa? Pasir biasa kena ombak ya amblas, Mas. Umpamanya tanah lempung biasa kena ombak ya dilu amblas. Pasir besi itu antep. Kena ombak semakin padat. Jadi kalau pangeran pancen diwai pasir besi, satu untuk keperluan air tawar. Yang kedua, bagaimana itu membentengi tepi laut supaya enggak mengalami abrasi. Ya, nanti zaman begini. Yang ketiga, ditanami juga masih bisa. Nah itu kalau orang serakah, maunya dikeruk, pasir besi dijual per ton berapa.
Kalau itu dikeruk mundur sampai 2 kilo. Terus lama-lama bekas kerukan itu kena abrasi. Garis pantainya mundur 2 kilo. Kalau garis pantai 2 kilo otomatis ada sistem satelit. Nanti garis demarkasi yang 20 mil dari tepi pantai juga mundur. Artinya semakin mempersempit luas negara. Wong iki kurang ajar. Pahlawan ini memerdekakan negara sampai bertaruh nyawa. Mudah saja dia keruk. Dengan dikeruk garis pantai masuk kan? Mundur. Demarkasinya juga mundur. Kurang ajar. Enggak boleh itu merusak, Mas. Nah, cuma masalahnya itu duit. Akeh. Repot. Dan kalaupun ada tepi pantai yang dihalangi gunung sampai berapa kilo panjangnya. Baliknya gunung ini, kalau ada pasir besi bisa ditambang, bisa dikeruk. Oke lah, itu mungkin nggak merusak pantai. Tapi bekas zat besi ini itu bertahun-tahun setelah dikeruk. Itu untuk memelihara ikan nggak bisa, mati. Jadi andai itu terus dikeruk pisan tinggi, ikan nggak bisa. Mau nggak mau ya harus direklamasi, diuruk. Nah rata-rata mereka nggak mau nguruk karena biayanya mahal. Di Kalimantan kalau kami naik pesawat, ada sekian ratus lubang-lubang terlihat dari atas. Ternyata penambang batu bara itu nggak tanggung jawab. Lubang-lubang itu nggak diuruk. Padahal perjanjian awal harus diuruk, direklamasi. Baik duit itu. Nah repotnya mereka nanti selesai ditambang, terus dilaporkan, ya, tanda tangan ini sudah nggak ada masalah. Nah, pengawas yang berhak menandatangani, terus kena teplek, meskipun turun diuruk, ya tanda tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak boleh loh. Wa yufsiduna fil ard, bikin rusak di muka bumi. Ulaika lahumul la'natu. Bagi mereka laknat Allah. Walahum su'ud dar. Dan bagi mereka tempat yang paling jelek, neraka. Wa akhraja meriwayatkan Asy-Syaikhani Imam Bukhari Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Innallaha khalaqal khalqa hatta idza faragha minhum qamat ar-rahim. Sungguh Allah ciptakan semua makhluk sehingga ketika rampung dari menciptakan makhluk itu sang rahim berdiri. Sanak famili ini. Faqala, Allah dawuh, mah ada apa? Qalat, mengucap si rahim, hadza maqamul a'idzi bika minal qati'ah. Ini tempat bagi orang yang minta perlindungan padamu, ya Allah. Minta dilindungi dari apa? Minal qati'ah, dari diputus. Sanak famili, andai wujud makhluk, matur ini mumpung di sini. Ada ini tempat kami bisa minta perlindungan agar tidak diputus. Qala dawuh Allah, na'am, ya. Ama tardaina an asila man wasalaki wa aqta'a man qata'aki. Wahai sanak famili rahim, tidakkah kamu ridho kalau saya menyambung orang yang menyambung kamu dan saya putus orang yang memutus kamu? Gelem ora tak gawe aturan ngono. Qalat, mengucap si ar-rahim, balangih purun. Qala dawuh Allah, fadzalika laki, dah itu hakmu. Apa haknya sanak famili? Allah memutus, kalau kita memutus. Allah nyambung dengan rahmat dan barokahnya, kalau kita juga telaten nyambung silaturahim. Summa qala sallallahu alaihi wasallam, iqra'u in syi'tum. Kalau kamu mau silahkan baca ayat ini. Fahal asaitum in tawallaitum an tusitu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum. Ulaika alladzina la'anahumullah fa asammahum wa a'ma absarahum. Jangan-jangan
ketika kalian berpaling dari tempat acara ini, kalian membuat rusak di muka bumi. Jangan-jangan. Dan kalian memutus tali silaturahim. Mereka yang merusak di muka bumi, memutus tali silaturahim, orang-orang yang Allah laknat mereka. Fa'asammahum, Allah buat tuli mereka. Wong Blitar ngarani budak, wong Lamongan ngarani kopon. Kalau Lamongan budak itu grisenen. Jadi mobil terus murine di bel-bel motor. Budak iki lho. Ngarani keberbakan grisenen ngarani budak. Nek Blitar grisenen. Gebrek. Kalau sing Blitar ngarani budak, Lamongan ngarani kopon. Megilan ini Lamongan. Blitare edian. Bismillahirrahmanirrahim. Wa a'ma absarahum, dan Allah membuat buta mata mereka. Pitak. Wa huma telah meriwayatkan si Bukhari Muslim. La yadkhulul jannata qati'un. Tidak masuk surga orang yang memutus tali silaturahim. Ay qati'ur rahim. Orang yang memutus silaturahim. Wa Tirmidzi wa Ibnu Majah an Abi Bakrin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min dzambin, tiada dosa, ajdaru yang lebih layak, lebih pantas, yakni ahaqu lebih pantas, min an yu'ajjila, mensegerakan azab, Allah li sahibi, bagi pelakunya, al-uqubata, mensegerakan hukuman, siksaan, fit dunya, di dunia, ma'ama, beserta hukuman, beserta siksa, yatakhiru, yang Allah celengi, Allah simpan, lahu baginya, fil akhirat, di akhirat, minal bagi, daripada perbuatan sakarpe dewe, semena-mena dolim, wa qati'ati rahim, dan memutus tali silatur. Intinya begini, enggak ada dosa yang lebih pantas untuk disegerakan siksanya di dunia, plus juga siksa yang masih disimpan nanti di akhirat. Enggak ada yang lebih pantas itu, kecuali dosanya satu, perbuatan dolim semena-mena. Yang kedua, memutus silaturahim. Al-Fatihah.